Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Akhi Wendy. Sore. Ya, sore ini kedatangan tamu yang kedua ya. Jadi sore tadi udah kedatangan tamu yang pertama, sudah syuting tadi. Yang kedua, kalau sekarang kita versi syutingnya versi radio aja. Oh, radio ya. Jadi podcast aja. Jadi bicara suara aja. Oke, nama siapa? Wendy, Nama Wendy. Lahir? lahir. Emang perlu lahirnya? Iya dong. 20 Januari 92. Dua. KTP. Asal dari mana? Palembang. Palembang. Status? Status menikah. Oh, status menikah. Punya anak? Double. Domo. Berarti kembar berarti ya? Alhamdulillah. Kembar, alhamdulillah. Oke. Haji Wendy lagi sibuk apa nih sekarang? Oh, kalau libur mah biasalah ngasuh. Ngasuh ya. Bersih, beberes. Kalau kerja? Kalau kerja ya gitu-gitu aja. Ya. Masuk pagi, pulang sore. Ya, pulang sore. Oke. Istri apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, sedikit nih ngobrolin masalah apa ya? Wendy punya anak kembar nih, ini menarik nih. Tapi sebelumnya boleh cerita dulu awal kenal sama istri itu kapan sih, Wen? Awal kenal sama istri itu pas di kuliah. Kuliah. Satu angkatan nih ceritanya. Satu angkatan, oke. Satu angkatan, satu kelas ya? Satu kelas sempat ya. Oke. Tapi cuma satu mata kuliah. Satu mata kuliah. Oke. Ketemunya gimana? Semuanya di tangga. Oh, di tangga. Oh, sampai detail sama siapa lo? Ketemunya di tangga. Terus pas ketemu itu apakah langsung tiba-tiba suka atau emang cuma kenal aja awalnya? Awalnya sih coba-coba. Awalnya cuma coba-coba. Iya kenal doang sih. Siapa yang mulai untuk untuk interview untuk mengenal? Dari saya sih. Saya ya. Kalau istri soalnya kan kalem, Kalau banyak ngomong segala macam. cara deketinnya gimana tuh? Minta langsung nomor handphone apa emang pakai modus kuliah? Waktu itu sih, oh ya ala-ala zaman-zaman now lah, pemuda-pemuda baru hijrah waktu itu kalau nggak salah. Ya cuma modus ta'aruf doang lah. Oh, modus taruh. Jadi emang dari awal tuh emang ngajakin untuk taruh. Dan kebetulan beliau mungkin dengan frekuensi yang sama gitu ya. Iya betul. Oke. Usia beliau berapa tahun jaraknya? Selisih berapa? Berarti selisih 4 tahun lah. 4 tahunan ya. Oke. Singkat cerita, nikah di tahun 2017. Aduh lupa lagi. 2017. Iya. Kan nikahnya sama gua bareng, maksudnya beda bulan gitu ya. Iya. Oke. Kita juga kedatangan tamu ini dari Rusunawa ya. Siapa namanya, Pak? Dengan Pak Nurdin. Oke. Pak Nurdin, kasih dong pertanyaan untuk Wendy yang mungkin Pak Nurdin pengen tahu dari Wendy itu apa? Sebetulnya sih emang kalau untuk pertanyaan jujur saja hanya tertarik dari pengalaman untuk punya anaknya kembar itu ya. Nah, itu kan cerita karena emang betul. Ya kan waktu itu emang kalau karena yang saya alami, saya kan cuma anaknya nggak jauhnya jarak antara anak pertama dengan anak yang kedua itu jauh sekali kan, 7 tahun bedanya. Dengan Mas Wendy ini sendiri kan langsung 2 lagi ya, kembar kan gitu. Alhamdulillah ya kan gitu, alhamdulillah. Suatu kebahagiaan. Pertanyaannya apakah pas waktu pertama lahirnya kan gitu apa dari pertama ketahuan kembarnya itu seperti apa kan gitu. Seperti apa gitu sehingga ketahui kembar kan gitu. Gimana cerita awal pas nikah terus tahu hamil terus gimana? Dari nikah ya berarti ya. Kalau nikah sempat dulu tuh istri kerja waktu itu di daerah yang memang cukup jauh dan capek banget. Pulang pergi rada jauh juga, medannya juga naik turun segala macem. Nah, Ke Medan? Iya ke Medan. Jauh kan makanya. Jauh. Kalau Medan jauh. Iya. Nah, habis itu diputuskanlah waktu itu sempat kita 6 bulan. 6 bulan tuh belum Allah kasih. Nah, kemudian setelah itu memang 6 bulan belum alokasi atau emang belum mau untuk menjurus ke sana atau emang ditahan dulu atau program dulu ya udah kita tahan dulu atau gimana? ya namanya pengantin baru, apalagi kalau ta'aruf tuh biasanya menikmati dulu. Oke. Menikmati dulu tanpa arah ke anak tuh biasanya nggak kayak pacaran dulu lah biasa. Tapi ya memang lambat laun mulai kepikiran buat teman punya anak, keluarga punya anak segala macem kan.
Ya pada akhirnya ya nikmatnya mulai kepikiran punya anak, dan akhirnya ya sempet lah yang namanya wanita ya, sempat frustasi segala macam, akhirnya diputuskan untuk berhenti saja kerjanya. Berhenti kerjanya, udah alhamdulillah setelah berhenti kerja karena memang tidak terlalu capek lagi di rumah, alhamdulillah kemudian positif, singkat cerita positif. Nah sampai akhirnya kontrol pertama ke dokter ya biasa aja. Nah sampai mulai ada Tahu positifnya gimana? Apakah ada gejala mual dulu atau apa? Mungkin Pak Nurdi sambil nanya, jangan sambil terharu gitu Pak. Kan jadi pendengar dulu. Oh iya pendengar dulu, oke. Ya kalau Awal tahunya gimana itu? awal tahunnya ya tiba-tiba aja gitu. Jadi kadang-kadang memang kita tuh ngarep banget tapi belum dikasih, tapi pas kita nyantai malah dikasih, malah dikasih. Ya waktu itu udah langsung terharu lah segala macem lah, sebagaimana pasangan yang pengen punya anak kan, ketika positif. Jadi berapa lama itu? Kosong 6 bulan. 6 bulan Lebih. Nah sampai akhirnya kontrol kedua, ketiga, mulai ternyata ada dua benih, dua kantong itu. Awalnya sih biasa aja karena pada dasarnya saya sendiri pun tidak tahu bahwa punya darah kembar segala macem. Pas kontrol itu dokter udah bilang, oh ini udah positif hamil. Ya waktu itu udah positif hamil, udah ketahuan positif hamil, sampai lihat yang tadi kantongnya 2 tadi, oh kembar ya kata dokter kayak gitu kan, oh kembar ya. Siapa yang kaget nggak? Waktu itu biasa aja. Masa sih gitu loh. Masih santai gitu kan, nggak sampai yang gimana, masa sih gitu kan. Siapa yang punya keturunan? Nggak ada. Pas kontrol ketahuan kantongnya 2 itu belum ngomong, belum ada. Tahu keturunan mana yang kembar gitu. Keturunan mana yang kembar, sampai akhirnya ngobrol ke orang tua. Oh iya, bisa jadi karena tantemu itu tuh kembar. Nah, tantemu itu kembar. Dari orang tua saya. Dari orang tua saya. Dari saya. Berarti kalau kembar mah emang ada faktor keturunan ya? Bisa jadi. Cuma memang nggak jarang juga kan istri beliau kan juga memang ada, tapi ya gimana rezekinya aja. Tapi memang cukup ngaruh. Ya katanya sih ada dengar katanya kembar bisa jadi karena pembuahan yang tidak sempurna dan segala macem lah gitu kan. Tapi memang faktor keturunan mempengaruhi gitu. Nah sampai akhirnya berkembang, kan dokter bilang ya mudah-mudahan berkembang dua-duanya. Kontrol selanjutnya saya iya benar, udah timbul kepalanya segala macem. Enggak, yang gua tahu ada juga orang yang dulu sebaca gua ya, yang gua baca gitu, ada yang kadang itu di tengah jalan dia yang satu nggak bertahan. Nah betul. Iya kan? Iya betul. Dia keluar sendiri. Nah betul. Nah alhamdulillahnya ini bertahan ya. Berkembang. Ya, berarti pas waktu bilang seperti itu dokter ada kekhawatiran nggak Mas Fendi? Ada kekhawatiran takutnya yang satunya nggak berkembang atau itu kan berarti Rasa itu nggak? Waktu itu sih yang penting nggak kepikiran. Waktu itu yang penting alhamdulillah dikasih amanah punya anak, mudah-mudahan sehat. Masalah berkembang selanjutnya dua-duanya atau tidak ya cuma Allah gitu kan. Dan akhirnya ya berkembang alhamdulillah dua-duanya terus dan segala macam, dan sampai gede-gede ya benar fix berarti memang kembar gitu. Sampai akhirnya sampai sebelum melahirkan. Nah, pernah 4D, 3D atau pernah lihat nggak itu emang kondisinya emang ternyata emang kembar bener pasti itu kapan? Nah, ada sebenarnya buat pendengar sekalian barangkali ada yang barangkali pengen kembar atau emang lagi mengandung anak kembar kan gitu. Mungkin ada tipsnya gimana? Tips apa ini? Yang mana dulu pertanyaannya ini? Coba. Pas sebelum dijawab masalah kembar itu make sure itu pasti kembar ya. Nah,
apa sih yang dilakukan oleh Haji Wendy ini sampai akhirnya dengan kembar gitu? Kita bukan bicara masalah keturunan lagi nih, ibaratnya ada usaha lebih nggak atau yang berbeda nggak dari yang biasanya gitu? Ya waktu itu tuh sempat baca satu buku lah, satu buku yang memang materi, materi. biar lancar ya. Iya biar lancar kan. Mungkin judulnya boleh dikasih tahu? Nah ya ini boleh lah ya buat pendengar barangkali nih ya kan. Itu judul bukunya adalah Rahasia di Balik Kelambu. Tahu Pak Nurdin? Tahu nggak Pak Nurdin? Si kelambu yang merasa Bukan. Bukunya, tahu nggak? Nggak tahu. Kebetulan saya pernah dipinjemin sama beliau. Oke. Bagus ceritanya. Oh bagus sekali ya. Oke, next Pak Wendy. Tapi itu cuma usaha kecil lah ya. Iya. Usaha kecil ya memang sekedar biar tahu gimana sih biar efektif dan segala macamnya, dari penetrasi sampai pembuahan dan segala macam, sampai kemudian jaga psikologi istri misalnya. Nah itu semua dibahas di situ, dan sampai juga beberapa amalan juga dibahas di situ gitu. Cuman untuk amalan secara detail untuk kembar itu sebenarnya tidak ada. Yang ada amalan untuk cowok atau cewek, cowok atau cewek gitu. Tapi kalau untuk kembar tidak disajikan, betul, tidak disajikan di situ. Nah, singkat cerita, ya itu mah sekedar dibaca doang dan untuk pengetahuan, dan juga bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan. Nah ini. Oke, kepo dikit nih. Laki gimana? Kalau laki? Apanya nih? Iya, tipsnya kalau laki di buku ini. Oke. Maksudnya ada secara umum aja, jangan terlalu detail. Ya, kalau untuk laki sih kalau di buku itu tuh tipsnya tuh intinya apa ya? Intinya ya pola hidup sehat, terus juga justru malah di buku itu disampaikan kalau laki itu harus lebih capek daripada yang wanitanya. Nah, yang wanitanya justru sebaliknya. Tidak boleh terlalu capek gitu. Intinya harus terjaga psikologinya dan segala macam, karena itu sangat stamina. Karena itu sangat mempengaruhi, apalagi kalau misal stresnya dan segala macam, itu sangat mempengaruhi dari kondisi rahim dan segala macamnya kayak gitu. Nah, singkat cerita sih waktu itu ya ada beberapa gerakan ya senam juga yang diajarkan kayak gitu, dan amalan-amalan juga. Jadi ada praktekin? Ya nggak semua. Ada juga ya kayak ramuan untuk segala macam tuh ada gitu sebenarnya gitu. Nah, sebelum nih lanjut nih, ini menarik nih Pak. Pernah mimpi nggak punya bayi kembar? Nah, sampai sekarang aja masih nggak nyangka sebenarnya. Nggak nyangka. Masih nggak nyangka. Oh ternyata ini pengalamannya luar biasa nih. Jadi kadang yang kita minta satu, Allah kasih dua gitu. Iya betul. Luar biasa. Ada pertanyaan perlu nih? Iya, ya emang suatu menarik dan satu kebahagiaan bagi orang tua yang memiliki anak yang kembar dengan kelahiran yang sempurna ya, dalam artian selamat lah kan gitu. Ini kan suatu kebahagiaan kan gitu kan, sangat suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi kedua orang tua itu sendiri. Cuman kan agak repotnya di saat mudah-mudahan pas udah gede ataupun udah beranjak tumbuh, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-soleha kan gitu ya. Soleha aja karena perempuan ya. Nah, perempuan dua-duanya ya, mudah-mudahan seperti itu kan. Itu pasti harapan semua orang tua kan gitu, dengan memiliki dua orang anak yang kembar. Karena kebetulan saya juga punya keponakan kembar, Pak. Sekarang udah kuliah. Bukan gitu, bentrok mulu, Pak. Bentrok mulu. Bentrok mulu kan. Bentrok gimana maksudnya? Bentrok mulu, kadang-kadang ribut mulu kan gitu. Padahal ribut mulu dalam artian ributnya juga nggak ribut ini sih, biasa adik kakak kan. Adik kakak. Nah, berebutan apalah kan gitu. Kayaknya kalau ribut mah nggak perlu kembar dah. Nggak perlu kembar ya. Nggak perlu kembar, nggak kembar juga pasti ribut, itu mah. Beda, Pak. Manusiawi sih kalau namanya. Beda. Kalau anak-anak yang kembar. Ya tapi kan nggak bisa nyalain, nggak bisa nyalain kembarnya juga. Tapi itulah emang saya juga punya keponakan yang kembar, sangat menarik dan sangat suatu kebahagiaan yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan. Kalau ini pengen punya anak kembar? Untuk saat ini sih emang belum, Pak. Untuk saat ini karena emang kalau misalkan posisinya baru nikah nih sekarang. Iya. Pengen anak kembar nggak? Oh pengen, Pak. Oh, pengen. Pengen, Pak.
karena asa lucu kan gitu, misalnya lihat lucu kan gitu, lucu punya dua, apalagi aduh dengan senyuman bayi itu kan gitu, aduh pulang kerja pun jadi dari tadi capek melihat anak dengan tersenyuman kembar, aduh bayangkan gitu ya. Begitu nggak Pak Mas Wendy? Pada saat kita di tempat kerjaan terbayang anak yang kembar terus tersenyum sama orang tua, aduh itu jadi pingin cepat pulang nggak? Iya sih pastilah. Dan memang apa ya, happy itu happy banget lah, maksudnya kalau misalnya lagi kangen tuh yang benar-benar sampai kangen banget kayak gitu. Pun saya kalau misalnya berangkat ke kantor misalnya ya, anak-anak masih tidur nggak sempet ngajak main tuh pasti ada penyesalan. Dan sebagaimana orang tua yang benar-benar sayang ke anaknya pasti pun tidak kemarin pasti seperti itu gitu loh. Betul. Kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya sampai yang pulang malam gitu ya, sampai pulang malam dan segala macam. Udah kenal, udah tahu, udah bisa lihat atau bapaknya sebelumnya? Hah? Udah tahu bapaknya? Iya, masih manggil gitu. Oh, Abi. Udah bisa nganggil. Udah, sekarang udah bisa. Namanya siapa sih? Afifah sama Alia. Afifah sama Alia. Nah, pernah ketukar nggak, Wen? Nah, kapan? Dulu awal-awal mungkin pernah ketukar nggak? ya kalau ketukar tuh sebenarnya gini, si Afifah sama Alia ini bukan kembar yang identik sebenarnya. Identik ya? Ada nggak identik. Oh, nggak identik. Jadi ada perbedaan yang bisa kita lihat. Tapi kalau kita lihat dari muka pasti kita tahu bedanya. Tapi kalau kita lihat dari samping, dari belakang tuh pasti salah. Ya, sering salah gitu. Jadi tiba-tiba lagi digendong misalnya sama uminya, panggil Dede lagi digendong Umi, ternyata kakaknya kayak gitu kan, dari belakang kayak gitu. Awal-awal masih sampai sekarang pun masih kayak gitu. Apalagi kalau misal tidur kan gitu ya, tidur kan lampu gelap gitu kan, tiba-tiba kan pada nakal tuh tidurnya tuh kan. Ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Pas kaget di samping kita udah ini, oh si Dede, pas pagi-pagi si kakak ternyata. Kayak jadi gitu. lucu juga ya. Nah itu Pak, ada suatu kelucuan di saat kita ada anak kecil ataupun ya, jadi proses pertumbuhannya itu benar-benar lucu. Maksudnya mungkin kalau orang normal anak satu kan ya cuma fokus satu orang. Ini mah dua gitu loh. Kadang kita ini Afifah ya? Bukan, ini satu lagi kan? Alia, oh gitu. Yang repot ibunya Pak. Iya betul. Apanya? Repot ibunya. Yang satu nangis pingin nenen, yang satu lagi pingin nenen. Mending kalau misalnya pakai ASI, pakai dibantu dengan susu ini ya. Tapi kalau masih pakai ASI, susunya pakai masih ASI atau udah ini? Kebanyakan sufor. Kebanyakan sufor karena ya memang itu kan banyak ya kebutuhannya, apalagi kalau double banyak kebutuhannya gitu. Oke lah Mas Andi, saya rasa untuk mungkin berbagi tentang tentang anak kembar, saya rasa emang cukup sedikit membahagiakan dan sedikit merepotkan kan gitu. Iya betul. Di saat kita lagi repot, ini nangis itu nangis kan. Iya gitu, betul. Nangis satu, nangis dua-duanya. Nangis seperti itu. Tapi lah kalau misalnya emang kita nikmati, aduh benar-benar bahagia nangis orang anak itu kan gitu. Iya. Nah, karena emang satu juga saya terasa, tapi alhamdulillah Allah kasih sesuatu itu dengan berbagai cara dan berbagi kebahagiaan kan gitu. Nah mungkin terima kasih Mas Wendy berbagi tentang pengalaman punya anak kembar kan gitu. Mudah-mudahan ya kalau misalnya emang kita dipercaya nanti punya anak kembar kan sedikitnya udah bisa ada gambaran kan gitu. Ya oke Mas Wendy, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Pak Petra. Kebetulan Pak Petranya lagi ada tamu. Terima kasih. Ya, balik lagi bersama saya. Oke, Wen, coba cerita sedikit masalah ini, Wen. Kan Haji Wendy ini punya anak kembar dan alhamdulillah sekarang udah usia berapa? Setahun 3 bulan. Oke, tahun 3 bulan. Mungkin cerita dulu kenapa Wendy dulu kan pernah, mohon maaf ya, pernah menceritakan bahwa dulu pernah menyempatkan hijrah gitu loh. Nah, kenapa sih alasan hijrahnya seperti apa dan terus sampai sekarang terus memantapkan diri itu untuk hijrah itu seperti apa? Boleh cerita dulu, Wen. Ya kalau ya dulu mah zaman masih dulu tuh memang benar-benar apa ya?
pemuda yang memang benar berandal lah, berandal begundal berandal begundal. Jadi semuanya yang tabu-tabu, yang aneh-aneh dan segala macam tuh, wah udah ngerasain semua. Dan akhirnya pada akhirnya paham nggak ada gunanya, nggak ada gunanya buang-buang waktu dan segala macam. Dan akhirnya ya emang sudah seharusnya ya dari kita semua ya memang harus ke jalan yang lebih baik, hijrah. Hanya harus ke jalan yang lebih baik, hijrah. Karena ya kalau mau gitu terus sampai kapan gitu kan, sampai kapan? Karena dunia itu tempatnya meninggal. Dunia itu tempatnya meninggal, ya akhirat itu ya tempatnya kita tinggal pada akhirnya nanti gitu. Jadi ngapain sih kita di dunia buang-buang waktu? Toh nanti akhirat sih yang kekal sebenarnya kan. Dunia padahal ya kecil lah. Masih kita diberi kesempatan ya. Masih diberi kesempatan, itu yang paling penting. Kalau nggak diberi kesempatan nggak tahu tuh jadi apa sekarang gitu. Itu yang harus kita syukuri ya. Saat ini alhamdulillah betul sendiri. Memang segala sesuatu emang berawal dari sebuah pengalaman dan pemikiran kita kan gitu. Karena tanpa adanya hidayahnya kita sulit kadang-kadang menghindari apa yang menjadi suatu kebiasaan kan gitu. Tapi alhamdulillah kita udah diberi hidayah dan diberi kesempatan sehingga kita bisa hijrah kan gitu. Alhamdulillah ya. Emang dulu seniman, anak metal iya, anak graffiti ya. Jadi wah itu benar-benar apa ya, benar-benar kelam lah segala macam gitu. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang memang memaksa untuk hijrah. Nah ada satu kesempatan waktu itu masih gabung lah sama anak-anak yang aliran-aliran underground kayak gitu. Biasa malam-malam, wah itu yang merubah semuanya sebenarnya. Malam-malam tuh ya itulah ya, sampai pagi itu ya teler dan segala macem. Sampai akhirnya ditegur waktu itu, karena waktu itu hampir setiap malam. Hampir setiap malam. Sampai akhirnya ditegur, dan waktu itu tuh yang benar-benar terasa itu teguran aja. Kisahnya pada malam-malam yang teler-teleran itu saya sampai sempat kena bacok. Kena bacok, dan itu kena bacoknya tuh di kepala gitu. Di kepala. Waktu gabung sama anak Vespa kalau nggak salah, dibacok di kepala. Waktu itu langsung ke UGD pokoknya. Ya singkat cerita, ternyata kepala udah belah. Berapa mili lagi kena selaput otak gitu ya. Kalau udah kena selaput otak udah pasti minimal cacat seumur hidup. Nah dari situlah ngerubah semuanya, tidak menyentuh lagi yang namanya miras antika dan segala macam. Itu hikmahnya mungkin ya. Hikmahnya masih Allah kasih kesempatan untuk ya. Kasih kesempatan ya. Karena memang kalau misalnya Allah berkehendak ya kun fayakun kan gitu. Insyaallah. Jadi emang dulu pernah segitunya ya? Iya, emang benar-benar. Ya, mohon maaf sebelumnya Mas Fendi, Pak Petra, karena kebetulan saya udah harus mempersiapkan acara malam. Saya mohon pamit. Sedikit lagi. Siap. Sedikit lagi Pak. Kurang lebih 3 menit lagi lah. Siap. Kita biar kurang. Ya. Siap. Oke, tadi sampai segitunya ya. Ya. Jadi hijrah itu emang karena apa? Motivasi hijrah itu apa sih sebenarnya? Ya motivasi hijrah ya itu tadi, apa tuh namanya? Ya ngapain gitu loh kalau dipikir-pikir, dengan semua hal-hal yang ada itu, dan sudah sempat ada teguran yang benar-benar keras lah, masih terselamatkan. Itu kapok gara-gara teguran itu, kapok langsung setelah itu. Enggak juga sih. Enggak juga, tapi ngulang lagi. Ngulang sempat tapi sedikit. Tapi sampai akhirnya merit, menikah, memutuskan untuk melepaskan semuanya total kayak gitu. Ya itulah ya kisah hijrah. Paling parah. Ya itu paling parah. Itu paling parah itu ya. Sampai dibacok itu. Ya kok ngeri. Saya dulu Pak, waktu itu di zaman sekolah zaman sekolah kayaknya enak banget ya kalau misalnya jadi anak-anak yang bandel punya cerita untuk kedepannya kan gitu. Kan gitu. Iya benar-benar. Dan dikatakan dan banyak rekan dan banyak teman Pak. Iya benar. Itu kan saya lihat, perhatikan kan gitu, saya kan saya pengen coba gaul kan gitu, gaul dengan orang-orang teman-teman yang emang agak sedikit bandel kan gitu, suka gini suka gitu. Tapi emang kadang-kadang sulit juga Pak kalau misalnya emang kita bawaannya terkini emang enggak terlalu suka kan gitu, dengan itu dipaksakan pun
sulit kan gitu. Bahkan saya juga pernah sih ikut gabung, bahkan nggak pulang kan gitu. Tidur di mana aja, kan, gitu. Pernah ikut juga Pak, tapi alhamdulillahnya masih agak ngerem kan gitu. Tapi senengnya dikatakan dikatakan anak bandel lah kan gitu. Sebenarnya temennya Pak. ya, sebenarnya Pak Nurdin paling parah apa Pak? Minum pernah? Minum sih enggak, cuman emang sedikit mah ada. Ya itu mah minum berarti ya. Itu mah minum. Sedikit. Nah, oke, minum. Terus pernah berantem ngebacok orang nggak? Oh enggak, kalau itu mah enggak. Kalau untuk berantem kebetulan saya enggak terlalu ini. Paling kalau misalnya Emang penakut dasarnya ya? bukan penakut Pak. Kalau misalnya selainnya masih bisa dihindari, saya hindari. Tapi kalau misalnya emang udah tidak bisa, ya apa boleh buat kan gitu. Selama saya masih bisa menghindari, saya hindari kan gitu. Nah, gitu. Ngerokok rutin sampai sekarang. Kalau ngerokok mah ya masih sampai saat Narkoba? itu. Alhamdulillah narkoba mah enggak. Walaupun zaman dia juga. Tembakau gorila? Tembakau gorila? Enggak lah. Yang tembakau gitu? Enggak. Tembakau? Enggak, rokok biasa saja lah. Oke. Biasa saja. Ada pertanyaan terakhir untuk Andy dari Iya, kalau untuk pertanyaan sih enggak, cuman sekali lagi emang ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa Allah berikan ya. Di saat terjadi seperti itu Allah kasih teguran dengan supaya ada kesempatan, berarti rasa sayang Allah kepada kita gitu. Itu yang patut kita syukurin mungkin Pak, karena kalau misalnya waktu itu terjadi seperti itu, Allah tidak sayang sama kita, mungkin tidak memberi kesempatan, waktu itu pun bisa terjadi. Lihat kan gitu. Iya betul. Tapi Allah yang ngebacok siapa? Lo apa? Dibacok orang? Gua yang dibacok. Hah? Gua yang dibacok. Lo yang dibacok? Iya. Oh, gue pikir lo yang ngebacok tadi. Enggak. Oh. Ya akibat merah santika tadi. Banyak juga kan preman yang tidak diberi kesempatan sama Allah, terjadinya langsung meninggal kan gitu. Tidak ada kesempatan. Berarti mati dalam kafir dong kayak gitu ya? Nah, walau alam. Itu rahasia Allah kan gitu. Masya Allah gimana? Allah alam itu rahasia Allah kan gitu. Kita tidak bisa walaupun dia kelihatannya seperti orang kafir, tapi kan kita tidak juga bisa Ngejudge. Nih terakhir nih untuk Wendy, Pak Nurdin sebelum pulang Pak Nurdin ya, kan hijrah udah memantapkan hati untuk hijrah, terus tiba-tiba namanya kan iman kan naik turun ya. Nah, cara mengantisipasinya gimana sih Wen? Sebenarnya Karena naik turun kadang rajin banget, tiba-tiba udah hilang. Sebenarnya iman kita itu tuh zaman now, ya dari zaman dulu juga lah ya. Iman itu tergantung lingkungan sebenarnya. Kalau lingkungan kita baik, soleh, ya insya Allah terkondisi kayak gitu. Jadi iman atas kondisi. Cara lo untuk membiasakan diri dengan lingkungan itu, mendampingi lingkungan itu atau apa? Ya kita sering-sering aja ngumpul di taklim, ngopi di taklim dan segala macam itu ngobrol, karena banyak juga kisah-kisah hidayah itu yang memang lebih dahsyat sebenarnya. Nah, dan ketika kita dengar kisah-kisah hidayah itu tuh, oh masya Allah ya, ternyata ada loh yang seperti ini, Allah masih selamatkan kayak gitu loh. Nah, kita yang segini doang aja gitu loh, kok nggak se-fight dia untuk memperjuangkan imannya kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang ya seperti itulah. Kalau kita tahu cerita itu di mana sih? Ada bukunya atau ada kecari orangnya atau gimana? Nah, sebenarnya ada di Bandung, sebenarnya apalagi di Bandung ya banyak tempat-tempat kajian taklim segala macam. Tapi kalau memang yang memang latar belakangnya dulu underground, bandel, nakal dan segala macam, termasuk saya, memang kita ada satu komunitas yang memang aktif berdakwah. Aktif yang mantan-mantan itu semua? Rata-rata ya, termasuk mantan artis dan segala macam. Program itu Pak, program rencana. Program anak-anak jalanan dirangkul untuk menjadi kayak FFND itu kayak gitu nggak sih? FFND ya, beliau kan geng motor ya. Hah? Anak-anak motor, geng motor. Geng motor gitu. Jadi di Bandung itu banyak ya majelis taklim yang bisa ibaratnya mengkondisikan iman kita seperti itu ya. Jadi mungkin salah satu tipsnya juga mendekatlah ke lingkungan yang positif gitu ya. Ya, lingkungan ya, setuju ya. Iya. Karena kalau misalnya kita berjalan di tempat, kita nggak kemana-mana, ya kita akan bergerak di situ-situ aja iman kita gitu ya. Tapi kalau kita mencoba untuk mendekati, tapi jangan salah untuk mendekati ya. Jangan mendekati hal-hal yang lebih buruk daripada yang kita lakukan saat ini gitu loh. Oke, terakhir dari Pak Nurdin, ada closing statement Pak Nurdin? Cukup sama. Oke, closing statement dari Wendy pas 1 menit, closing statement pas setengah jam untuk podcast kita sore ini terkait masalah hijrah.
masalah hijrah, yang pertama jagalah hati. Oke. Jagalah hati. Terus untuk akhi-akhi, untuk para ikhwan, yang paling penting, yang paling sulit, termasuk saya pribadi dan termasuk yang lain-lainnya adalah menjaga pandangan. Pandangan ya. Menjaga pandangan, karena pandangan itu, mata itu adalah pusat bagaimana hati kita. Oke. Yang kita lihat di mata, apabila kita ngelihat yang nggak benar, tidak kita jaga pandangan kita, maka akan masuk ke hati kita, rusaklah hati kita. Jadi dari mata dulu ya, dari mata turun ke hati itu benar berarti Iya, ya? betul, dari mata. Apa yang kita lihatnya? Tambahin satu lagi, biar tidak rusak hati kita, yaitu dengan berzikir. Gitu. Soalnya kita berzikir, insya Allah. Dengan mengingat Allah, hati iya. merasa tenang. Iya. Saya juga lagi belajar berzikir. Oke. Insya Allah. Nah sekarang kan saya juga kebetulan setiap sebulan sekali kita selalu ada pengajian manakib ataupun ya kalau bilang suryalah ya si manakiban ya, dalam artian rasa syukur kita mengingat pada para guru. Nah ini menarik nih. Nanti di episode selanjutnya menarik nih. Iya menarik banget nih. Karena ini iya saya paham. Tapi kita akan berikan pembuka dikit untuk next episode. Bagaimana cara kita untuk memilih hijrah yang cepat, yang tepat dan dengan orang yang tepat gitu loh. Kan mungkin kita pengen hijrah tapi aduh ketemu orang yang nggak tepat, atau mungkin orang yang Islam tapi Islamnya nggak sejalan dengan hati kita. Nah bagaimana tipsnya seperti itu, nanti ditahan dulu ya, nanti di episode selanjutnya kita akan ngobrol ini. Tapi untuk episode kali ini luar biasa pengalaman dari Wendy, dari Pak Nurdin. Itu masalah hidup dan kehidupan ini ternyata emang naik turun ya. Betul. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, dan bagaimana cara kita menjalani, apakah kita untuk bangkit itu ada usaha, atau kita untuk mempertahankan konsistensi kita dari atas untuk menuju ke bawah pun kita siap menghadapi semua cobaan dan ujian gitu. Oke, ini menarik sekali, vlognya sudah setengah jam, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan sampai jangan lupa sampai sebentar lagi kita sholat maghrib berjamaah. Terima kasih, saya Novetra Subuhadi dan rekan saya Nurdin dan Wendy Desian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.